ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah dalam segala tingkatannya, wabil khusus Khadimul Majlis Bapak Haji Awan Budaya. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para pejabat pemerintah, beliau Haji Awan Budaya dan keluarga besarnya selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan pembacaan qasidah burdah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga berkat pembacaan qasidah burdah ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang punya problem diberikan jalan keluar, yang punya cita-cita Allah sampaikan cita-citanya, yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia akhirat. Keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam yang spesial karena bertepatan malam ini adalah malam tanggal 1 Rabiul Awal. Subhanallah, di malam tanggal 1 Rabiul Awal Allah kumpulkan kita untuk bersama-sama sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini sebuah tanda bahwa kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit tentang Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad adalah bulan yang tidak istimewa. Jadi nama Rabiul Awal sudah ada dari dulu, dari zaman sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Tapi Rabiul Awal oleh orang Arab dahulu dianggap bulan yang biasa, bukan bulan yang mulia, bukan bulan yang diistimewakan. Setelah dilahirkannya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, maka sampai saat ini bulan Rabiul Awal itu ikut menjadi karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad pasti akan ikut tinggi derajatnya. Contoh yang sering, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu bulan Rabiul Awal pernah saya sampaikan. Maaf Bapak Ibu, siapapun kita, mau kita pejabat, mau kita rakyat, mau kita ulama, mau kita orang kaya, kalau kita punya sendal kira-kira makainya di kepala apa di kaki? Sendal kita harganya 100 juta tapi makainya di kepala, pantas apa?
Kalau seandainya ada orang beli sendal memang harganya 100 juta, dia pakai di kepala, kira-kira diambil orang apa? Insya Allah, semangat itu. Kita ulama, kita pejabat, kita orang kaya, kita orang biasa saja, ketika sendal kita dilepas, naruhnya di mana? Karena itu memang sendal. Tapi pernah ada sendal yang sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Pernah ada sendal yang posisinya sampai di atas alam semesta ini. Pernah ada sendal yang sampai lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi tempatnya daripada Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam seluruh dunia, yaitu sendalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan ala rasi hadzal qauli nahnu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas alam semesta ini pernah ada sepasang sendal, yaitu sendalnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sendal tersebut mulia bukan karena mereknya, bukan karena harganya, tapi karena nempelnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal aja ikut mulia karena nempel kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan manusia? Kalau kita ingin mulia, sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mulia, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mulia, sesuaikan semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, semua ucapan kita dengan ajaran Nabi Muhammad, pasti mulia. Itu jaminan pasti. Maaf, semua ajarannya Nabi Muhammad pasti bikin hidup kita enak. Ajarannya Nabi Muhammad pasti bikin hidup kita enak, baik di dunia maupun di akhirat. Gak ada satupun ajaran Nabi Muhammad yang bikin hidup kita sengsara, gak ada. Coba tanyakan ke semua orang, ada gak ajaran Nabi Muhammad yang bikin kita bangkrut? Kira-kira ada? Ada satu cerita tentang ajaran Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang bikin kita hidupnya susah dunia maupun akhir. Ada satu cerita. Terus terang cerita ini saya belum pernah ketemu cerita, tapi saya dengar dari salah satu guru saya. Diceritakan dulu ada seseorang yang datang menghadap kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kepada Imam Hasan Basri. Orang tadi mengatakan, wahai Imam, saya sedang mengalami kesempitan rezeki. Tolong saya dikasih resep biar rezeki saya lancar. Resep biar rezekinya. Kira-kira cerita ini perlu diteruskan apa? Ini kalau diteruskan ada resep biar rezekinya. Oh bayar berapa? BHS. Imam Hasan Basri pun mengajarkan kepada orang tersebut. Imam Hasan Basri mengatakan, setiap habis sholat baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Silakan kalau mau diamalkan. Baca surat Al-Ikhlas setiap habis sholat 11. Surat Al-Ikhlas ada di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas surat yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad. Berarti membaca surat Al-Ikhlas termasuk ajarannya Nabi Muhammad. Akhirnya orang ini mengamalkan surat Al-Ikhlas 11 kali setiap habis sholat. Setelah diamalkan sekian bulan, gak cuma seminggu 2 minggu, tapi sekian bulan. Kadang maaf, ada orang dikasih ijazah sama ulama, sama kiai, diamalkan seminggu belum ada hasilnya, ditinggal ijazahnya. Wah, kurang hebat kiainya hasilnya, kurang manjur di amalannya, cari yang baru lagi.
Ini muridnya Imam Hasan Basri mendapatkan amalan surat Al-Ikhlas 11 kali setiap habis sholat, dibaca berbulan-bulan tanpa menunggu hasil, tanpa memikirkan hasil. Nah, setelah sekian bulan, tiba-tiba ada orang yang ngajak bisnis, ada orang yang nitip barang dagangan, ada pembeli yang dagang tanpa henti, terus sampai akhirnya rezekinya tambah setelah sekian setelah rezekinya lancar, dia sibuk luar biasa. Sekian tahun dia jadi orang sibuk, lama-lama dia bosan jadi orang kaya. Suatu malam dia merenung, waktu saya miskin, saya makan satu piring. Setelah saya jadi orang kaya, makannya juga sama satu piring. Dulu waktu saya miskin, saya pakai baju satu setel. Setelah saya kaya juga sama, bajunya satu setel. Apa orang kaya bajunya 5 setel dipakai semua? Orang kaya makannya 5 piring. Sama kan satu? Dia makan, bahkan dulu waktu saya miskin, hidup saya tenang, ibadah gak ada yang ganggu, istirahat pun gak ada yang ganggu. Sekarang saya lagi sholat sudah ditunggu sama partner bisnis. Saya lagi tidur dibangunkan sama pelanggan, gak ada selesai. Saya bosan jadi orang kaya. Akhirnya orang nanti menghadap lagi kepada Imam Hasan Basri. Orang nanti mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, saya sudah bosan jadi orang kaya. Saya ingin miskin lagi. Ada Imam Hasan Basri, aneh kamu ini. Orang semuanya ingin jadi orang kaya, kamu ingin jadi orang miskin. Iya. Kenapa? Waktu saya miskin, ibadah saya tenang. Itu yang saya cari. Apa jawabannya Imam Hasan Basri? Selama saya mempelajari ilmu-ilmu warisannya Nabi Muhammad, tidak ada satupun ajarannya Nabi Muhammad yang membidik orang miskin. Tidak ada. Jadi pertanyaan itu nggak bisa dijawab sama Imam Hasan Basri. Cari amalan yang bisa bikin nggak ada kata Imam Hasan Basri. Bahkan semua ajaran Nabi Muhammad bikin orang hidupnya enak di dunia maupun enak di akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Jadi nggak bisa kata Imam Hasan Basri, saya nggak bisa jawab permintaanmu biar jadi orang miskin. Nggak tahu saya caranya gimana. Kecuali satu kata Imam Hasan Basri. Kalau kamu jadi miskin, Imam Hasan Basri ngomong sama kami. Kalau kamu jadi miskin, caranya satu. Apa itu? Maksiat. Apa? Kata orang tadi, wahai imam, saya ini ingin jadi orang miskin karena tujuan saya ingin tenang ibadah. Kok malah disuruh maksiat? Imam Hasan Basri jawab, sebab nggak ada amalan, nggak ada perbuatan yang bikin orang miskin kecuali maksiat. Makanya tadi Bapak Ibu, jaga diri kita dari dikatakan dalam syair, jika kunta fi ni'matin fal'aha fa innal ma'asiya yuzilul ni'am. Apabila engkau berada dalam sebuah kenikmatan, jaga nikmat tersebut. Fa innal ma'asiya yuzilul ni'am, karena sesungguhnya perbuatan maksiat pasti menghilangkan kenikmatan. Nah, naudzubillah min. Kalau kita sampai terjerumus dalam kemaksiatan, cepat istighfar, cepat tahu. Kembali ke ceritanya tamunya Imam Hasan Basri yang lagi ingin jadi orang miskin. Ternyata nggak ada amalan yang bikin orang miskin kecuali maksiat. Akhirnya orang tadi keluar dari tempatnya Imam Hasan Basri dalam keadaan bingung, galau orangnya. Bingung karena pengen jadi orang miskin kok nggak bisa-bisa. Di tengah jalan dia ketemu temannya. Temannya tanya, kamu kenapa kok wajahnya kelihatan bingung seperti itu? Orang tadi malah dia, saya lagi punya masalah. Apa masalahnya? Saya ingin jadi orang miskin kok nggak bisa ya? Maksudnya apa? Kamu ini serius? Saya ingin jadi orang miskin, saya ingin tenang ibadahnya. Oh, saya jadi orang kaya. Apa kata temannya, kamu pulang, sedekahin aja semua hartamu, karena ini jadi orang miskin kan?
Ulang diamalkan sama dia, dipraktekkan. Semua hartanya disedekahkan. Dia nggak tahu kalau sedekah juga bikin tambah rezeki. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Sedekah paling sedikit balasannya 10 kali. Nah, sama orang ini disedekahkan semua hartanya. Iya benar, di hari dia sedekah miskin, dia nggak punya apa-apa. Tapi besoknya yang nitip barang tambah banyak, pembelinya tambah banyak, yang ngajak bisnis tambah banyak, tambah pusing ini orang. Ya Allah, susah banget mau jadi orang miskin. Bingung. Akhirnya dia cari solusi, tanya ke sana kemari, sampai salah satu temannya ngomong sama dia, kamu kalau pengen hidup pas-pasan gampang, tapi kamu hidup di penjara mau apa enggak? Kata orangnya nggak apa-apa, yang penting saya hidup pas-pasan, apalagi di penjara banyak temennya bisa sholat jamaah terus. Yang penting saya pengen hidup pas-pasan. Benar. Tapi gimana caranya? Gampang katanya. Kamu sholat Jumat di masjid jami, masuk masjidnya yang awal. Karena Raja Harun al-Rasyid setiap hari Jumat waktu duha dia sudah di masjid. Raja Harun al-Rasyid seorang raja yang soleh, setiap hari Jumat waktu duha beliau sudah ada di masjid. Terus nanti kalau Raja Harun al-Rasyid sholat sunnah tahiyat di masjid, salam kanan, salam kiri, pukul kepalanya. Kamu pasti di penjara seumur hidup karena kamu dianggap melakukan percobaan pembunuhan. Kata dia, waktu raja urusannya ini. Ya sudah, kalau mau praktekkan, kalau nggak boleh terserah. Pulang sampai ke rumah, dia mikiri idenya kemenang, akhirnya setuju. Dia ngomong sama anak istrinya, wahai anak-anakku, wahai istri-istriku, hari Jumat besok saya mau di penjara. Loh, sebabnya apa kata keluarganya? Sebabnya nanti hari Jumat raja mau saya pukul kepalanya. Maksudnya saya ingin hidup di penjara, saya ingin hidup tenang, saya ingin fokus ibadah kepada Allah. Harta warisanku, bisnisku, daganganku, ambil semuanya ini. Kata keluarganya, ya terserah, kalau memang sudah mulai seperti itu, silakan. Jumat pagi-pagi dia sudah masuk masjid. Gak lama kemudian raja dengan pasukannya masuk masjid. Namanya raja, tetap tinggal pasukan. Dia mepet ke tempatnya raja selesai sholat sunnah, salam kanan, salam kiri, langsung dipukul kepalanya. Di saat dipukul kepalanya, Raja Harun al-Rasyid mahkotanya terlepas. Pasukan langsung ambil pedang, diarahkan semua ke orang ini. Karena mahkotanya lepas, akhirnya diambil sama raja. Ketika raja mau ngambil mahkota, keluar dari mahkotanya raja karena jengking. Kata rajanya, pasukan simpan semua senjata kalian. Ini orang luar biasa, bisa tahu di kepala saya ada kala jengking. Dia menyelamatkan saya, dia pukul kepala saya. Ya kalau jengkingnya nggak digigit saya. Seandainya saya nggak dipukul, saya sudah digigit kalau jengking bisa mati saya. Apa yang dikatakan? Nanti habis sholat Jumat di sana, saya mau kasih kartu hadiah. Luar biasa kan? Dia lupa soalnya ada kelasnya nggak diputus. Jadi semakin ini baru satu ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita praktikkan, kita akan bahagia dunia, bahagia. Oleh karena itu, maaf Bapak Ibu, di bulan Maulid ini, di bulan dimana nanti kita akan hadir majelis-majelis Maulid, kita akan mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Ini adalah momen, ini kesempatan yang paling baik, ini waktunya kita
meningkatkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin rugi dunia, gak mungkin rugi akhirat. Dan jangan sesekali kita mengatakan ibadah kita fungsinya hanya di akhirat. Enggak, ibadah kita fungsinya dunia akhir, tapi tetap niatnya kita adalah niat akhir. Jangan sampai niatnya hanya niat rugi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan balasan di akhirat, kami tambah balasannya. Tapi barang siapa yang menginginkan balasan dunia, ya kami beri hanya dunia saja. Ibadah kita niatkan karena akhir. Kita untungnya dunia akhir. Amal baik kita niatkan untuk akhir, dibalas di dunia dan di akhir. Sedekah kita niatkan untuk akhir, dibalas di dunia dan di akhir. Kita nolong orang niatnya akhirat, dibalas di dunia dan di akhir. Tapi kalau ada orang niatnya cuma dunia, sedekah biar dipuji, sholat biar dikatain hebat, haji biar dipanggil Pak Haji, ya cuma itu yang dia dapatkan, akhiratnya kosong. Na'udzubillah. Oleh karena itu Nabi di antara ajarannya selalu mewanti-wanti kita untuk mengoreksi ini, karena niat ini yang akan menentukan kita nasibnya dunia akhir. Itu niat. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan manusia akan mendapatkan hasil daripada niat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Niatnya nggak baik, hasilnya juga nggak. Contoh niat baik. Yang hadir di sini, saya yakin orang kaya semuanya. Gak punya utang semuanya, kecuali saya yang punya utang. Kemudian yang punya utang cepat lunas, yang lagi sempit rezekinya cepat diluaskan, yang sudah luas ditambah luas. Ini jadi orang kaya kan? Tadi pertama surat niatkan akhir, jangan cuma niat kedua ini niat ini ajaran Nabi Muhammad. Niat yang baik ini ajaran Nabi Muhammad. Tapi ada satu cerita tentang niat terjadi di zaman Nabi Musa. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya solehah. Kalau tadi tamunya Imam Hasan Basri bosan jadi orang, lalu ini tamunya Nabi Musa jadi orang lain. Tapi kembalinya ke niat, kembali semua ke orang tadi bosan jadi orang kaya karena niatnya pengen fokus ibadah. Akhirnya sama Allah tambah dikasih kaya karena niatnya baik, karena niatnya. Ini tamunya Nabi Musa, suami istri umatnya Nabi Musa. Suaminya soleh, istrinya solehah. Suaminya miskin, istrinya miskin. Suatu malam istrinya ngomong sama si suami, bahasa sininya, "Mas, ayo besok kita menghadap ke Nabi Musa." Kata suaminya, "Mau ngapain?" "Kita minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa doa." Doa apa? Mintakan sama Allah biar kita dijadikan orang kaya. Kata suaminya, "Bu, sudah bosan jadi orang miskin." Ya bosan kata istrinya. Terus kenapa harus minta kepada Nabi Musa? Udah terima aja apa yang jadi ketentuan Allah.
Kata istrinya istri solehat, gini loh mas, kalau kita punya duit banyak, kita bisa mengambil orang, gaji orang untuk bantuin kita, sehingga kita nggak terlalu capek. Kalau nggak terlalu capek, ibadahnya nikmat, benar apa enggak? Tapi mas, kata istrinya, sekarang ini kita capek luar biasa. Jadi bila mau ibadah tinggal capeknya. Dan kalau kita punya duit, kita bisa sedekah. Sekarang di mana mau sedekah? Sehari-hari aja pas-pasan. Akhirnya suaminya sadar, kata suaminya, belum juga ya punya. Ya udah besok kita menghadap kepada Nabi Musa. Pagi-pagi suami istri kita tadi datang kepada Nabi Musa. Suami istri tadi datang kepada Nabi Musa. Suami istri tadi mengatakan, wahai Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah biar kita jadi orang kaya. Karena kita pengen enak ibadahnya, kita pengen nikmat ibadahnya, kita pengen sedekah. Apa jawabannya Nabi Musa? Kalau memang niat kalian baik, kalau memang niat kalian positif, saya mintakan kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Nabi Musa mau mintakan kepada Allah karena suami istri tersebut niatnya baik. Nabi Musa langsung mengajak kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini ada sepasang suami istri minta agar dijadikan orang kaya. Nabi Musa adalah Kalimullah, Nabi yang mampu ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu, langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Allah mengatakan, wahai Musa, sampaikan kepada suami istri tersebut, mereka akan saya jadikan orang kaya, tapi cuma setahun. Kalau kita yang dapat jawaban seperti itu, senang apa kecewa? Senang apa kecewa? Kecewa sama ketentuan Allah boleh apa? Boleh apa? Tidak boleh. Berarti kita nggak orang. Nah ini yang ada orang salah paham. Oh maaf, berarti suruh miskin terus enggak. Kalau orang aja orang kaya. Sekali lagi ajarannya Nabi Muhammad bikin kita bahagia dunia akhir. Qanaah termasuk ajaran Nabi Muhammad. Yang qanaah, yang menerima ketentuan Allah, bahagia dunia akhirat. Akhirnya jawaban tadi itu disampaikan sama Nabi Musa, wahai Bapak Ibu, kalian akan jadi orang kaya tapi cuma setahun. Bagaimana responnya? Suami istri tadi serentak mengucapkan alhamdulillah, walaupun setahun lumayan bisa istirahat dari kemiskinan. Responnya positif atau enggak? Karena memang niatnya niat yang, jadi apapun yang dikasih oleh Allah diterima dengan baik. Ini namanya qanaah. Ulang ini suami istri. Suaminya rezekinya lancar, duitnya banyak. Istrinya ngomong sama suaminya, Mas ingat, kita jadi orang kaya cuma setahun. Ya kata suaminya, masih ingat. Jadi ayo kita sekarang bangun rumah, biar nanti kalau sudah miskin lagi kita udah punya rumah. Suaminya setuju, ya bangun rumah. Istrinya ngomong lagi, Mas tolong nanti kalau bangun rumah pintunya 4. Buat apa? Karena rumah kita, kata istrinya, pas di tengah-tengah. Di depan ada jalan, belakang ada jalan, kanan kiri juga ada jalan. Jadi ada pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri. Setelah rumah kita jadi, kata istrinya, setiap hari saya mau masak. Masakannya kalau sudah pakai mau saya taruh di tengah rumah, pintu mau saya buka semuanya. Orang yang kenal, gak kenal, orang sini, orang luar kota, orang luar negeri mau makan gratis. Kaget suaminya, kok seperti itu? Mumpung nanti jadi orang kaya. Nanti kalau udah miskin, pahala sedekahnya udah banyak. Suaminya sadar lagi, iya benar juga. Ngapain juga? Udah tahu jatahnya cuma setahun. Akhirnya suaminya setuju.
Setelah rumah jadi istrinya masak, rumahnya setiap hari tambah ramai karena ada makanan gratis. Makanan gratis, murni gratis. Gak ada banner sama nomor, gak ada coblos, gak ada. Murni gratis. Gak cuma sampai September. Selama-lamanya. Yang suaminya tambah semangat cari nafkah, istrinya tambah semangat masak untuk sedekah. Sampai suami istri itu tadi lupa kalau jatahnya cuma setahun. Lupa kalau jatahnya cuma, ternyata Nabi Musa ikut ngitung. Hitung sama Nabi Musa. Tepat setahun Nabi Musa ngomong dalam hati, itu suami istri itu besok miskin. Ini udah setahun. Ditunggu seminggu, 2 minggu, kok gak miskin-miskin? Sebulan, 2 bulan, kok kelihatannya tambah lancar. Setelah beberapa bulan, Nabi Musa gak kuat, Nabi Musa tanya sama Allah. Nabi Musa mengajar, ya Allah, suami istri yang engkau janjikan jadi orang kaya cuma setahun, ini udah setahun lebih kok belum miskin-miskin. Espanol nih. Apa jawabannya Allah? Allah mengatakan, wahai Musa, jatah kaya dari aku sudah habis, tapi balasan sedekahnya belum habis-habis. Balasan sedekahnya belum. Jadi yang jatahnya setahun bisa diperpanjang dari mulai niat yang, karena niatnya memang kaya untuk ibadah, jadi dia selalu ingat saya mau jadi orang kaya. Sebenarnya cuma setahun kayaknya. Kalau kita pengen hidupnya nikmat, kita pengen hidupnya baik, perbanyak niat yang baik, perbanyak niat yang. Seandainya kita belum bisa niat yang baik, jangan sesekali kita punya niat jelek. Jangan sesekali kita punya niat. Karena orang yang bangun tidur nggak punya niat jelek, dosanya diampuni oleh Allah. Indahkan ajaran Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbah walam yanbid dzulma ala alim ghufira lahu ma jana." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memasuki waktu pagi, di hatinya enggak ada niat jelek kepada satu orang pun, maka dosanya yang sudah lewat diampuni. Enggak punya niat jelek, apalagi punya niat baik. Luar biasa. Nanti di akhirat kita masing-masing akan menerima buku catatan amal. Yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan berarti dia bahagia. Yang menerima dengan tangan kiri celaka. Mudah-mudahan kita termasuk yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Amin. Nah, di antara orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang ketika membuka buku catatan amalnya, dia kaget sampai dia lapor kepada Allah. Orang yang mengatakan, ya Allah, ini buku catatan amal salah, bukan punya saya. Allah jawab, gak mungkin salah, pasti tepat. Maaf kalau di dunia salah tulis lumrah. Ya kan? Komputer aja sering error, apalagi cuma salah tulis. Ini akhirat, gak mungkin salah. Orang yang mengatakan, ya Allah, tapi di sini banyak catatan amal yang gak pernah saya lakuin. Di sini ada catatan haji setahun sekali, saya sekali aja gak pernah. Di sini ada catatan bangun masjid sekian ratus masjid, satu pun nggak pernah ada masjid yang saya bangun.
Di sini ada pahala sedekah untuk sekian ribu orang miskin. Saya aja miskin. Allah mengatakan na'am lagi nawaika. Benar kamu gak pernah lakuin tapi sudah niat. Sudah niat. Makanya perbanyak niat yang balasannya juga dunia akhir. Nasib kita baik tergantung niat. Nasib seseorang juga bisa jelek tergantung na'udzubillahimin. Kalau pengen bahagia dunia akhirat ikuti Nabi Muhammad. Pengen selamat dunia akhirat ikuti Nabi Muhammad. Pengen mulia dunia akhirat ikuti Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad harus diikuti dengan niat yang selamat dunia, selamat akhir. Bahagia dunia, bahagia akhir. Kaya di dunia, kaya di akhir. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, rezekinya lancar, di akhiratnya kaya dengan pahala, sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar menikmati kehidupan dunia dengan positif, dan nanti di akhirat menikmati hasil ibadah dan menikmati syafaat Nabi Muhammad SAW. Ala hadirin yang bukurina bisolihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ala rahiyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma ala rahiyatihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Thumma ala rahiyatihi wa syuhada'i wa shalihin al-amil rasyidin wal mu'amilin. Thumma ala rahiyalidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin amma. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.